warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Ayu Sinta Maida, Saya Mutia Maulida, saya Erwina Herianti, saya Ririn Herianti, saya Nur Baiti. Di sini kami akan membahas tentang Penyebab dan penanganan penyakit ginjal akut pada balita. selamat menyaksikan. Terjadinya gagal ginjal akut pada anak memang bukan sebuah kasus baru. Kasus yang dikenal dengan istilah gagal ginjal akut progresif optikal atau GGAP ini menjadi perhatian karena risiko perburukan yang sangat cepat bila tidak dikenali dan ditangani sedini mungkin. Fungsi ginjal yang utama adalah menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Ketika terjadi gagal ginjal, limbah akan menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan beberapa gangguan kesehatan, bahkan dapat membahayakan nyawa. Gagal ginjal akut pada anak sebenarnya sama dengan kondisi yang terjadi pada orang dewasa. Gagal ginjal akut pada anak terjadi secara tiba-tiba dan perburukannya dapat berlangsung dalam beberapa hari saja. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan dini gagal ginjal akut pada anak perlu dilakukan. Penyebab gagal ginjal akut pada anak secara umum ada beberapa kondisi atau penyakit yang dapat memicu gagal ginjal akut pada anak, antara lain gangguan aliran darah ke ginjal, baik karena infeksi, dehidrasi berat, atau perdarahan hebat, penyumbatan di sepanjang saluran kemih yang biasa disebabkan oleh batu ginjal, gumpalan darah di dalam saluran kemih, dan kanker saluran kemih. Efek samping konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan toksisitas pada ginjal, sindrom hemolitik urenik yaitu penyumbatan pada pembuluh darah di ginjal, peradangan pada saluran ginjal, kondisi yang dapat mengganggu aliran oksigen dan darah ke ginjal seperti penyakit jantung dan serangan jantung. Mengenali gejala gagal ginjal akut pada anak sedini mungkin dapat menjadi kunci sukses pengobatan. Berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala gagal ginjal akut yang perlu diketahui. Menurunnya frekuensi buang air kecil dan juga volume urin yang lebih sedikit. Penumpukan cairan sehingga menyebabkan pembengkakan di tungkai, pergelangan, atau punggung kaki. Demam, nyeri perut, sesak napas, lelah, lesu, dan tampak pucat, gangguan irama jantung, nyeri dada, kejang, atau koma pada kondisi yang serius. Sementara itu, pada kondisi gagal ginjal akut pada anak yang penyebabnya masih misterius, ditemukan juga gejala lain berupa jumlah urin berkurang atau bahkan sama sekali tidak kencing selama 6-8 jam saat siang hari, warna urin pekat atau kecoklatan, diare, batuk pilek, serta muntah. Pengobatan gagal ginjal akut pada anak. Anak yang mengalami gagal ginjal akut biasanya perlu menjalani rawat inap di rumah sakit. Lama perawatannya tergantung kepada keparahan kondisi dan seberapa cepat ginjal dapat pulih. Pengobatan gagal ginjal akut tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Beberapa pengobatan yang bisa diberikan oleh dokter adalah yang pertama yaitu cairan infus. Jika gagal ginjal akut disebabkan oleh kekurangan cairan dalam darah, dokter mungkin merekomendasikan pemberian cairan melalui infus. Obat-obatan. Berikut ini adalah obat-obatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk mengobati gagal ginjal akut. Diuretik untuk mengatasi kelebihan cairan, fonoldopam untuk meningkatkan aliran darah di ginjal sehingga akan menambah produksi urin, obat untuk mengontrol kalium dan fosfor guna mencegah akumulasi mineral tersebut di dalam darah, fomepizole sebagai antidot untuk keracunan etilen glikol. Jika kerusakan ginjal yang dialami cukup parah, anak yang mengalami gagal ginjal akut akan memerlukan hemodialisis atau cuci darah. Ini adalah prosedur untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak sampai ginjal kembali pulih. Selama proses pemulihan, dokter mungkin akan merekomendasikan diet atau pola makan khusus untuk mengurangi beban ginjal. Pola makan tersebut yaitu dengan membatasi makanan yang tinggi akan kalsium dan juga garam. Jika anak Anda mengalami tanda dan gejala yang mengarah pada gagal ginjal akut, jangan menunda untuk segera memeriksakannya
ke dokter. Pengobatan yang dilakukan sejak dini dapat mencegah komplikasi yang bahkan dapat merujuk pada transplantasi ginjal. Mari kita simak pembahasan dokter tentang kasus gagal ginjal akut pada anak. Hai semua, pasti sudah pada tahu ya tentang penyakit ginjal. Seringkali penyakit ginjal hanya kena pada orang dewasa. Tapi apa iya cuma pada orang dewasa? Anak-anak bisa kena juga tidak ya? Wah, apa aja ya tanda dan gejalanya? Yuk kita bahas di Hai Dok bareng saya Dr. Arin. Kita akan ke pertanyaan pertama. Hai Dok, apakah memang bisa anak kecil terkena sakit ginjal? Dan faktor apa yang menyebabkan ginjal anak kita sakit? Apakah mungkin keturunan? Apakah bisa anak kecil sakit ginjal? Jawabannya bisa. Kalau tidak diobati, justru selain mengganggu kesehatan, akan berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian yang menyebabkan penyakit ginjal pada anak terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelainan bawaan atau kelainan kongenital. Kelainan ini adalah kelainan bawaan yang didapat sejak janin atau di dalam kandungan, meliputi kelainan anatomi dan struktur dari ginjal dan saluran kemih itu sendiri. Kurang lebih 40-50% kelainan ginjal pada anak disumbangkan oleh kelainan bawaan. Yang kedua adalah glomerulonefritis atau peradangan pada ginjal. Manifestasinya dapat berupa ginjal bocor atau yang kita kenal sebagai nefrotik, atau kemudian ada penyakit lupus, dan kemudian peradangan ginjal akibat infeksi streptococcus. Kelainan-kelainan ini kurang lebih menyumbang 25-35% sakit ginjal pada anak. Lalu yang ketiga adalah penyakit yang diturunkan secara genetik dan prevalensinya sangat jarang pada anak-anak. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Hai Dok, apa tanda dan gejala anak sakit ginjal? Apakah sama dengan orang dewasa? Jadi, gejala dan tanda penyakit ginjal pada anak baru akan muncul ketika fungsi ginjal sudah menurun atau rusak. Hal pertama yang bisa kita pantau adalah bentuk dan karakteristik urin. Urin atau air kencing normalnya berwarna kuning jernih. Kita patut curiga ada kelainan ginjal jika urin berbuih, berbusa, kemerahan, coklat, pekat, sampai dengan kehitaman. Kita juga bisa memantau apakah aliran kencing lancar atau tidak, mengejan atau tidak keluar sama sekali. Dan penting untuk menghitung pula frekuensi buang air kecil pada anak dalam 24 jam. Frekuensi BAK pada anak dengan sakit ginjal bisa berkurang atau tidak ada sama sekali. Jika didapatkan kondisi ini, segera datang ke dokter ya. Kemudian gejala dan tanda yang khas pada penyakit ginjal yaitu bengkak. Bengkak pada penyakit ginjal sangat khas ditemukan pada mata, kaki, tangan, dan perut. Dan khasnya adalah meninggalkan bekas penekanan terutama pada area punggung kaki. Gejala yang lain seperti muntah, nafsu makan berkurang, kemudian pucat, serta didapatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan terutama anak biasanya akan menjadi pendek. Dan kondisi pendek ini sebaiknya harus diplot di kurva pertumbuhan. Kita ke pertanyaan nomor 3. Hai Dok, bisa tidak ya kondisi kelainan ginjal dideteksi sejak di dalam kandungan? Jawabannya bisa, terutama penyakit ginjal yang disebabkan kelainan bawaan. Kita bisa mendeteksi saat dilakukan USG kehamilan. Kelainan yang mungkin nampak yaitu pembengkakan ginjal atau yang kita sebut hidronefrosis maupun air ketuban yang jumlahnya cukup banyak. Mohon untuk bisa dikonfirmasi pemeriksaan lebih lanjut ketika bayinya sudah lahir oleh spesialis anak yang merawat. Nah, sudah nggak bingung lagi ya sekarang? Dengan kita paham gejala dan tanda penyakit ginjal pada anak lebih awal, diagnosis bisa lebih awal, tata laksana lebih awal, intervensi pun lebih awal, sehingga komplikasi dapat dicegah. Tumbuh kembang anak pun bisa lebih optimal. Pokoknya tetap jaga kesehatan buah hati kita dengan baik pastinya. Oh iya, jika masih ada pertanyaan seputar kesehatan ginjal pada anak, silakan kirim ke akun medsos InaHealth.